Halo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bapak Dimpos pada materi kali ini, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Baik anak-anak, kompetensi dasar kita pada materi kali ini yaitu tentang menelaah puisi dan kebahasaan puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran, nantinya siswa diharapkan mampu menyimpulkan variasi pola pengembangan isi pantun dengan benar. Kemudian diharapkan siswa mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada puisi rakyat berupa pantun, syair, gundam dengan benar, yaitu dapat menentukan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat larangan, kalimat penghubung, dan kalimat tunggal dan majemuk. Berikut akan Bapak tampilkan keenam pola dan juga kamu boleh lihat pada halaman 179 pada buku paket kita. Nah, di situ jelas dikatakan, kamu perhatikan pada pola 1 terdapat pada larik 1, buanglah sampah pada tempatnya. Di sini pada larik 1 ini jelas bahwa jenis kalimat yaitu tentang perintah, maka ini disebut pola kalimat perintah. Kemudian coba perhatikan pola 4. Lihat pada larik atau baris ketiga, sebaiknya kau pikir dahulu. Nah, jenis kalimat tersebut adalah termasuk kalimat saran. Selanjutnya coba kamu perhatikan pola pantun, pola 5. Lihat pada larik keempat, marilah kita jaga agar lestari. Nah, di situ terdapat kalimat ajakan. Kemudian tetap pada pola kelima, tentunya pada larik ketiga atau baris ketiga, alangkah indahnya alam Indonesia. Nah, pada larik ketiga itu jelas termasuk kalimat seru. Dan dari keenam ini kamu boleh perhatikan setiap larik, setiap baris tersebut jenis kalimat apakah yang terdapat pada setiap pola. Nah, selanjutnya kalimat penghubung. Kalimat penghubung ini boleh kamu lihat pada halaman 184. Nah, di sana dikatakan kata penghubung sering juga digunakan dalam puisi rakyat. Yang pertama, kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan ini merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya terdapat kata supaya, untuk, agar, dan guna. Selanjutnya kata penghubung sebab atau kausal. Di sini menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Di sana terdapat kata sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Selanjutnya kata penghubung akibat. Nah, kata penghubung ini menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Nah, kata penghubung ini yang sering dipakai dengan kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Nah, kata penghubung syarat yang dimaksud adalah syarat yang menjelaskan suatu hal bias terpenuhi apabila syarat yang akan dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah terdapat kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, selanjutnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kamu boleh lihat sambil pada buku paketmu halaman 185. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu saya jelaskan, kalimat yang memiliki satu objek dan satu predikat. Nah, contohnya kita simak. Pagi-pagi saya sarapan. Nah, jelas dikatakan bahwa satu predikat yaitu sarapan. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu objek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih.
Nah, selanjutnya kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Kemudian kalimat majemuk hubungan syarat. Nah, di sini ditandai dengan ada kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Nah, contohnya bisa kita lihat bersama. Jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Dapat kata jika. Kalimat majemuk hubungan tujuan ini ditandai jelas ada kata agar, supaya, biar. Nah, contohnya agar hidup tercapai tujuan, hendaknya pemuda rajin belajar. Nah, ada kata agar. Kemudian kalimat majemuk konsensif. Nah, konsensif ini terdapat atau ditandai dengan ada kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Ada kata walaupun. Nah, kalimat majemuk hubungan penyebaban. Nah, biasanya ini ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena itu. Nah, contohnya boleh kamu lihat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Nah, contohnya belajar di waktu kecil seperti melukis di atas bahu. Nah, ada kata seperti. Selanjutnya kalimat majemuk hubungan akibat. Nah, ini biasanya sering ditandai dengan ada kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contohnya juga, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Dan yang terakhir kalimat majemuk hubungan cara. Nah, biasanya dengan ini ditandai dengan seperti contoh pada buku paket kita. Dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Nah, begitu tadi tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, saatnya kita menelaah struktur pada pantun. Setelah kita ketahui, maka kita selanjutnya menelaah pada struktur pantun. Kamu boleh lihat pada halaman 180. Sama-sama kita baca. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi ikan. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, mari kita sama-sama tandai atau sama-sama menyimak contoh telaahnya kira-kira seperti ini. Struktur penyajian pantun, 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Nah, 2 larik itu 2 baris, yaitu sampiran. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi ikan, itu adalah sampiran. Kemudian 2 larik isi pantun, kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, jelas. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada larik 3 dan keempat. Nah, makna atau isi larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan sama sekali, ya jelas. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Ambillah, ada kata ambillah. 1 larik dan larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri, ya, tidak ada berhubungan. Kemudian larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Nah, syarat ini memakai kata kalau. Pada larik 3 dan 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Nah, ini jelas dikatakan bahwa jenis pantun berikut termasuk kalimat majemuk. Di dalamnya juga terdapat kalimat perintah dan lain-lain. Kamu telah sendiri. Ya, nak. Selanjutnya hasil telaah Gurindam boleh kamu lihat pada halaman 182. Sama-sama kita baca. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Sama-sama kita telaah.
Struktur penyajian gurindam, dua larik merupakan isi yang berhubungan. Larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola syarat. Larik 1, dan apabila larik 2 kondisi keadaannya jika dilakukan. Nah, begitu tadi. Nah, jelas ini adalah hasil telaah gurindam. Kemudian selanjutnya hasil telaah syair kamu boleh lihat pada halaman 183. Sama-sama kita baca. Hai muda Ari Buniman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, ini agak sedikit banyak ya hasil telaahnya. Mari kita sama-sama saksikan. Struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik, ia benar, ada 4 baris. Pola rima sama, yaitu a, yaitu berakhiran en, dan en. Keempat larik syair merupakan isi. Ya, jelas bahwa syarat dari syair merupakan setiap baris adalah isi dan terkait dengan bait-bait yang lain, ia saling berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, ya hai, ada kata hai, atau menggunakan kata seru, hai, iya benar. Larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah. Mari kita lihat 2 dan 3, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu juga kerjakan, iya, itu termasuk jenis kalimat perintah. Merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik atau lambang dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Nah, itulah tadi tentang hasil telaah mulai dari pantun, syair, dan gurindam. Baik anak-anak, kamu juga boleh sambil latihan melihat dan menelaah setiap isi dari pantun, setiap pola dari gurindam dan syair. Kamu boleh latihan. Untuk saat ini tugas kita tidak ada, namun pada pertemuan selanjutnya saya akan berikan kalian tugas dan diharapkan mampu mengerjakannya dengan baik. Sekian dulu video penjelasan saya, semoga kalian dapat mengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.